Putri sang konglomerat pertama kali datang ke kantor untuk bertemu klien. Namun tanpa sengaja bajunya tersenggol hingga robek oleh seorang petugas kebersihan. Gadis itu langsung panik, karena hanya tersisa 10 menit sebelum pertemuan dimulai. Melihat itu, bibi petugas kebersihan pun menyadari situasinya. Segera menawarkan bantuan untuk menjahit bajunya. Gadis itu akhirnya ikut naik ke atas untuk diperbaiki. Tak disangka hanya dalam waktu 10 menit. Bajunya tidak hanya dijahit, bahkan tampilannya jadi lebih elegan. Namun wanita itu tak tahu, gadis di depannya ternyata adalah putri dari direktur utama perusahaan. Gadis itu merasa bibi tersebut sangat baik hati, dan usianya pun seumuran dengan ayahnya yang masih sendiri. Ia pun berniat mengenalkan mereka berdua. Namun saat wanita itu melihat wajah direktur utama, ia langsung terdiam di tempat. Ternyata setahun lalu, gadis itu sadar ayahnya telah bekerja keras demi dirinya sepanjang hidup. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri, ia mengadakan acara perjodohan besar untuk ayahnya. Namun sang ayah tak ingin merepotkan putrinya. Diam-diam pergi ke kantor catatan sipil untuk mencoba keberuntungan. Di sana ia bertemu seorang wanita desa yang ingin membeli pernikahan palsu agar bisa mendapat izin tinggal di kota. Namun pihak pria yang ia sewa tiba-tiba menaikkan harga. Sang direktur melihat itu lalu segera turun tangan, bahkan bersedia menikah secara cuma-cuma. Mereka pun menikah secara mendadak hari itu juga. Namun karena urusan bisnis mendesak, sang direktur harus segera ke luar negeri. Sebagai bentuk ketulusan, ia melepaskan jam tangan mewah Patek Philippe miliknya, dan berjanji akan memperlakukan wanita itu dengan baik setelah kembali. Setelah kepergian pria itu, wanita tersebut membawa sisa uang $10.000 menuju rumah anaknya di kota. Namun tak disangka, menantunya justru mengusirnya setelah mengambil uang itu, hanya karena ia berasal dari desa. Sementara di sisi lain, sang direktur setelah putrinya berangkat, langsung mempersiapkan diri untuk operasi. Ia pun menjadwalkan pertemuan dengan wanita itu jam 2 siang. Namun wanita itu malah mengalami kecelakaan saat melihat ponsel, karena asisten sang direktur tak bisa menghubunginya. Ia pun mengira wanita itu berubah pikiran. Sang direktur yang mendengar pun merasa kecewa dan ditinggalkan. Ia pun menyuruh sopir pergi, tanpa tahu mereka sempat berpapasan di jalan. Waktu berlalu hingga setahun kemudian, wanita itu tinggal di rumah adiknya. Luka-luka sudah sembuh, namun ia kehilangan ingatan dan lupa wajah suaminya. Untuk bertahan hidup di kota besar, ia yang tidak berpendidikan memilih bekerja sebagai petugas kebersihan. Tanpa ia sadari, perusahaan tempat ia bekerja adalah milik suaminya sendiri. Suatu hari direktur utama melakukan inspeksi. Mereka kembali bertemu, dan saat melihat wajah pria itu, wanita itu langsung mengingat semuanya. Namun atasan yang melihat wanita itu menatap sang direktur, langsung menghina dan mempermalukannya. Saat itu, putri sang direktur pun pulang dari luar negeri. Namun ia tidak melihat keberadaan ibu tirinya di rumah. Ia pun memaksa ayahnya segera membawa pulang sang istri. Namun karena pernikahan mereka terjadi begitu mendadak, sang direktur bahkan sudah lupa wajah istrinya. Ia lalu mencoba menelpon nomor lama. Namun saat itu wanita tersebut sedang dimarahi manajer karena menerima telepon saat jam kerja. Ia pun kehilangan bonus kehadiran penuh bulan itu. Belum sempat menjelaskan, manajer langsung memotong perkataannya. Katanya wanita tua seperti dia tidak pantas bekerja di perusahaan ini dan hanya menurunkan citra kantor. Namun kejadian itu dilihat langsung oleh sang direktur. Ia pun segera menegur manajer dengan keras, lalu bertanya pada wanita itu tentang namanya. Saat mendengar nama tersebut, ia merasa sangat familiar. Tepat saat itu, asisten mengingatkan bahwa setelah rapat harus menjemput istri. Sang direktur pun meminta agar hadiah dipersiapkan. Ia lalu pergi ke alamat yang dulu pernah diberikan. Melihat kondisi rumah wanita itu begitu sederhana, hatinya terasa campur aduk. Ia bertekad akan menebus semua kesalahannya. Ia lalu menelpon wanita itu. Namun di seberang, terdengar suara pria berkata,